Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahriah dari kelas manajemen C semester 3. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3 mengenai analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah usaha yang sistematis dalam mengumpulkan, menilai, dan mengorganisasikan semua jenis pekerjaan yang terdapat pada suatu organisasi. Kegiatan analisis pekerjaan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu organisasi. Mengapa analisis pekerjaan penting dalam sumber daya manusia? Pentingnya analisis pekerjaan dalam sumber daya manusia yaitu memudahkan proses pembagian pekerjaan. Yang kedua, sebagai langkah untuk merencanakan kebutuhan sumber daya manusia perusahaan pada masa yang akan mendatang. Yang ketiga yaitu mengetahui tantangan kerja yang dapat mempengaruhi kinerja pribadi karyawan. Materi selanjutnya yaitu mengenai analisis jabatan. Analisis jabatan pada dasarnya merupakan suatu bentuk penelitian dengan tipe deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data jabatan, mengolahnya menjadi informasi jabatan, dan menyajikannya untuk program-program tertentu. Dalam analisis jabatan ada 3 istilah yang berkaitan erat dengan jabatan. Yang pertama, jabatan atau job. Yang kedua, jabatan struktural. Dan yang ketiga yaitu jabatan fungsional. Yang dimana jabatan atau job adalah suatu posisi atau peran tertentu dalam suatu organisasi atau perusahaan. Posisi tersebut memiliki tanggung jawab dan tugas yang spesifik, serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh kandidat yang ingin mengisi posisi tersebut. Jabatan atau job biasanya memiliki tingkatan atau level tertentu, seperti manajer, supervisor, ataupun staf. Yang kedua yaitu jabatan struktural, yang dimana posisi atau peran dalam suatu organisasi atau perusahaan yang memiliki struktur yang jelas. Jabatan struktural biasanya memiliki tingkatan atau level tertentu seperti manajer, supervisor, ataupun staf, dan memiliki tanggung jawab dan tugas yang spesifik. Yang ketiga yaitu jabatan fungsional, yang dimana adalah posisi atau peran suatu organisasi atau perusahaan yang fokus pada fungsi dan tugas tertentu seperti keuangan, pemasaran, ataupun sumber daya manusia. Materi selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan analisis jabatan. Analisis jabatan dilakukan karena suatu informasi yang dapat menjadi landasan untuk mencocokkan pekerjaan dengan petugas, beban kerja yang dilakukan, hambatan-hambatan yang ditemui oleh pelaksana, dan landasan dalam pelaksanaan keseluruhan kegiatan manajemen sumber daya manusia untuk memenuhi fungsinya. Pengumpulan informasi pekerjaan dapat dilakukan dengan kegiatan yang pertama, identitas pekerjaan yang akan dianalisis. Yang kedua, menentukan teknik pengumpulan informasi. Yang ketiga, menggunakan kuesioner. Setelah informasi jabatan dikumpulkan, maka informasi tersebut digunakan untuk menentukan pertama, uraian job atau job description. Yang kedua, persyaratan jabatan atau job specification. Yang ketiga, standar kerja atau job performance. Materi yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu mengenai rencana pekerjaan. Rencana kerja adalah
upaya untuk merumuskan apa sesungguhnya yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan atau organisasi, serta bagaimana suatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.